teman-teman, hari ini kita akan mencoba untuk melihat ya karya teman-teman yang udah dibuat kemarin. Dimulai dari Teh Dia dulu ya, Teh Dia. Teh, Iya Teh. saya dulu pertama. Aduh, Apa Teh? sebentar. Oke. Sebentar ya, Teh. Halo, Assalamualaikum. Salam. Akrom Abdul Muin Prayogo ya Teh, Debi. Iya. Sama yang baru tuh Teh. Ada kan Teh? Ilham pindah ke kelompok A. Yang satunya lagi yang cewek tuh Teh. Siapa tuh? Yang siapa? Talita. Yang cewek tuh. Iya, pokoknya pernah ada yang baru. Oh, itu Safira pindah sebentar. Sebenarnya kalau kelompok A tuh Mas Abu Bakar kan kayaknya udah nggak lanjut lagi nih soalnya nggak ada kabarnya. Mas Rizal kan, Rizal, Abdul Muin, Teh Debi, Mas Akrom, Teh Tri, Teh Dia sama Prayogo kan harusnya 7 orang ya. Prayogo. Prayogo kan tapi dia apa ya? Kadang berangkat, kadang enggak gitu kan. Ya, Abdul Muin deh. Iya, Mas Abdul Muin juga nggak tahu nggak ada kabarnya. Udah beberapa hari izin kan, nggak berangkat, nggak tahu kenapa, terus nggak masuk. Gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya gimana Teh? Suka kayak gini nggak? Ada aja ya? Apanya? Ya ada aja sih, tapi yang sebanyak ini biasanya. Gitu. Cuman beberapa lah, nggak banyak. Tadi udah siap Teh? Udah. Bisa dinyalain dulu videonya Teh? Iya, bisa. Nah, silakan Teh. Oke, biasa Teh. Iya, biasa. Nama, tema, alasan membuat, kemudian bagian yang disuka. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya judulnya temanya kan kayaknya video dimatiin aja deh Teh, kayaknya Teh soalnya agak gangguan. Ya udah. Padahal mah pengen dilihat temanya sih. Kemarin temanya kan kemarin tentang COVID. Saya ambil judulnya apa sih? Lupa nanti dulu Teh. Saya ngambil judulnya kan tentang perkembangan inovasi penanganan kegawat daruratan COVID-19. Dari tema poster tersebut kan jadi kita tuh nyari temanya tuh yang lebih mudah dipahami, terus lebih gampang lebih gampang diketahui juga kan. Maksud dan tujuan bikin poster itu kan harus jelas kan. Tema dari apa sih isinya juga. Selain itu kan informasi yang kita kasih tahu kepada masyarakat itu juga harus jelas. Harus jelas dari semua yang kita bikin tuh harus benar-benar bisa diketahui masyarakat gitu loh. Kan poster itu kan bukan cuma sekedar menempelkan gambar atau teks doang kan, jadi
Poster itu kan bisa dipasang di tempat umum maupun di media kertas kayak gitu kan, bentuknya yang berukuran besar kan, macam-macam sih kayak gitu kan. Terus yang saya tahu juga kan poster ini kan mengandung perpaduan gambar dan kata-kata. Selain itu juga poster memiliki kesamaan sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya kan. Teks poster juga biasanya kan menggunakan kata-katanya yang singkat, jelas, dan menarik dan lengkap. Makanya itu kan kita harus mencari dari isi maupun temanya itu harus sesuai dengan apa yang kita bikin gitu. Nah, saya ngambil dari sini ya bikin posternya juga saya memadukan cuman perpaduan dua warna yaitu biru sama orange kan, jadi biar kelihatannya tuh warnanya tuh nggak terlalu ngejreng gitu dilihatnya juga kan, walaupun sederhana mungkin ini kan cuma sederhana doang gambaran poster saya, tapi intinya maksud dan tujuannya itu jelas yang kita beri kepada masyarakat kayak gitu. Kalau logonya itu diambil namanya Nizu itu jadi kayak komunitas perkelompokan anak-anak K-pop kayak gitu. Mas anak K-pop. Fans NCT atau apa ini? Enggak sih, kan macem-macem. Ada dari SM Town kayak Suju, Super Junior, jadi ARMY. Ya tahu, ya maklum kalau K-pop kan macem-macem, jadinya kan ya udah, jadi saya ngambilnya dari situ aja yang lebih gampang gitu. Kayak warna-warni gitu ya, makanya dilihatnya. Iya kayak gitu udah. Oke. Teman-teman, sebelumnya Teh Dea sama Mas Rizal nih ada yang mau ditanyain dulu ke Teh Dea? Untuk logonya dulu ya. Teh, ini ada makna khusus nggak Teh? Kenapa disilang tengah-tengahnya? Apa? Kenapa ini disilang, ada makna khusus nggak? Enggak sih, emang saya bikinnya kayak gitu, Pengen sengaja aja. disilang? Jadi biar kelihatan unik aja gitu. Kayaknya kalau misalkan dari saya dulu nih, teman-teman ada yang mau tanyain dulu nggak nih ke Teh Dea? Ini community apa nih? Kayak kelompok anak K-pop kayak gitu, Korea, penggemar Korea. Ada singkatannya dan Niziu. Ya, kalau singkatan mah ini Mas, saya kan cuma ngambil dari apa sih, dari Google kayak gitu, nyari nama-namanya. Kalau itunya kan jadi perkumpulannya kayak anak-anak penggemar K-pop kayak gitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain ke Teh Dea? Kalau dari saya Teh ya, kan ini kan community ini Ziu ya, untuk penggemar K-pop gitu kan. Kalau misalkan bentuknya mah udah kayak merepresentasikan sih warna-warni gitu kan. Cuman kayaknya kalau misalkan di sini jangan dikasih tanda silang gini Teh. Kalau misalkan dikasih tanda silang kayak gini, kesannya kayak apa ya? Kayak close gitu loh. Maksudnya, set gitu kan. Kayak masih mending nggak usah dikasih tanda silang lagi Teh. Iya. Berarti dihapus aja. Iya, nggak usah dikasih tanda silang lagi, biar kesannya tuh nggak negatif tuh. Kalau silang tuh kesannya negatif Teh. Gitu. Oke. Untuk posternya, teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak nih ke Teh Dea? Posternya keren. Masih belajar saya juga, Mas.
Teman-teman ada yang mau tanyain ke Teh Dea nih? Kalau dari saya nih Teh Dea ya, kalau untuk dari layoutnya udah bagus Teh. Layout apa namanya, posternya udah bagus. Terus ini tuh ceritanya putih ya, Jadi backgroundnya putih kayak kantor cilin. Polres itu, perpaduan kolaborasi sama dinas kesehatannya. Oh enggak, ini nih kanvasnya sangat Oh jadi kan, kecilin ya. iya. Untuk klik 2 kali aja di sini Teh biar rada gede. Nah Hmm, gitu. iya Jadi iya. nanti kalau ini jadinya kalau misalnya gini kan nanti ada bagian yang putih nih. Iya, Kalau ha. misalkan ini kan jadinya lebih besar gitu. Hmm, Kurang lebih oh gitulah. iya. Jadi pas kanvas gitu. Iya Kan iya. kalau kayak gini nggak pas kanvas. Nah kalau misalkan untuk layoutnya udah bagus Teh ini. Cuman jadi apa ya, teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak nih? Layoutnya udah bagus, temanya juga udah bagus sih, ceritanya polkadot gitu kan. Cuman jadi ceritanya maksud saya tuh yang informasi yang di Google Classroom itu dibikin dalam bentuk ilustrasi Teh ceritanya. Nah kayak ini kan perkembangan inovasi penanganan kekhawatiran COVID-19, berarti kan ini judulnya Teteh nih. Nah sebenarnya kalau yang ini tuh yang informasi ini tuh nggak harus ditulis. Oh, nggak harus ya. Maksudnya jadi diilustrasikan dalam bentuk poster tuh Teh. Maksudnya Oh, jadi oh, informasinya tuh dalam bentuk ilustrasi tuh. oh, Jadi iya kan iya. misalkan perkembangan inovasi penanganan kekhawatiran COVID-19 bersama Polres Cirebon Kota dengan kesehatan kan, atau pasti juga dilambangkan dengan ini nih apa logonya kan. Iya, ha. Jadi diilustrasikan dalam bentuk ilustrasi Teh gitu. Iya. Cuman karena mungkin bingung jadi tulis ya. Iya. Jadi gitu Teh maksudnya. Iya iya iya. Terus kemudian di sini nggak ada kontak personnya Teh. Apa Teh? Kontak person. Oh iya, lupa. Kontak person terus kan Saya apa edit lagi ya? lagi. Kayak pendaftarannya kemana? Cuma di Iya, ha. live Zoom aja kan, kalau Zoom kan harus ada kayak emailnya atau Linknya ya. segala macam kan. Pendaftarannya kemana? Terus mungkin websitenya kan. Iya. Udah bagus nih, udah ada informasi kayak pembicaranya gitu kan. Nah mungkin jangan lupa tambahin kontak person sama websitenya, atau daftarnya kemana, atau bisa ditambahin barcode, silahkan scan di sini gitu kan, bisa. Iya. Terus kemudian untuk ini Teh logo zoomnya nih, kan ini kan zoomnya pakai ini ya, pakai efek ya. Hmm. Jangan radial Teh, nanti nggak kelihatan, soalnya backgroundnya warna putih juga sih. Oh, Kan backgroundnya warna oh putih, iya. jadi kok agak kurang jelas tuh. Kayaknya kalau ini mah jangan di fonten lagi Teh, yang uniform aja biar kelihatan jelas. Kan kalau logo zoom nggak ada fontennya kan ya. Kayak gini biar kelihatan afiliasi JP Entertainment. Oke. Itunya ya apa organisasinya. Sama ini satu lagi untuk font. Nah ini kan ada tulisannya nih Teh. Tulisannya kalau bisa jangan kecil-kecil Teh, nanti gak kebaca. Nih ini berapa nih ukuran fontnya? Kayaknya 8-an ya kira-kira ya. Jangan kecil-kecil Teh, minimal kalau misalkan buat poster tuh sekecil-kecilnya tulisan di poster tuh antara 10 sampai 11 paling kecil, jangan lebih kecil daripada itu Teh. Nah paling aman 12 bisa dibaca. 12 berarti ya. Paling kecil 12 atau 11 lah paling kecil, yang lebih kecil daripada itu, soalnya kalau lebih kecil dari itu nanti biasanya nggak kebaca. Iya. Karena ini bentuknya ini sih apa, poster kan. Kalau poster kan gini ya, potret ya, 12 Oh, atau 11 lah gitu. So kalau oh lebih iya kecil iya. itu takut nggak kebaca. Untuk layout udah bagus Teh Dea, paling gitu aja Teh ya. Tadi ya informasinya ada yang lupaan ya Teh. Iya. Oke, applause untuk Teh Dea. Makasih. Selanjutnya Mas Akrom tadi telat ya Mas? Iya Teh.
Kenapa Mas Maaf. tadi? Selanjutnya Mas Akrom. Oke, Teh Tri. Woles Pak. Mas Akram udah jadi belum tugasnya? Alhamdulillah. Teh udah teh. Oke. Mungkin nanti buat teman-teman sekalian ya, bukan buat Mas Akram aja, buat semuanya juga. Kalau nanti hari Rabu itu kan kita udah mulai latihan tryout buat ujian. Nanti kan mulainya sekitar saya umumin lagi kalau misalkan udah dibuka khusus daring ya. Kalau misalkan jam 1 mulai, soalnya kita berpacu dengan waktu teman-teman. Kan dari jam 1 sampai jam 4 itu kan cuma 3 jam. Jadi kan ujiannya cuma 3 jam nih. Kalau bisa khususnya untuk kelompok B nih, kalau misalkan laptopnya nggak ada, di Fajar standby. Jadi sebelum jam 1 udah standby. Soalnya nanti kan saya pulang dulu nih ke rumah, ngasih video arahan, teman-teman langsung mulai kerjain. Jadi jam 5 tuh udah langsung di-upload hasilnya gitu, Mas. Soalnya menyesuaikan sama nanti keadaan pas nanti ujian tuh. Soalnya kalau misalkan 3 jam ya benar-benar 3 jam, nggak ada penambahan waktu gitu. Jadi diusahain sebelum Rabu jam ya teh. 1. Rabu ya teh. Kalau misalkan kelompok kelompok B ya, kelompok B hari Selasa kan besok Selasa, berarti hari Kamis kalau kelompok B luringnya. Tapi nanti mulai hari Rabu, mulai hari Selasa berarti teman-teman yang kelompok B kan daring nih, masih daring belum luring kan, jam 1 mulainya nanti. Jadi kan kalau Tryoutnya ya teh. Tryoutnya jam 1. Iya, tryoutnya jam 1. Selasa. Iya, Selasa. Jadi yang kelompok A-nya luring pagi, kelompok B sama C-nya jam 1. Jadi jangan sampai ada yang telat, soalnya nggak ada pengulangan. Karena nggak ada pengulangan arahan, habis pengulangan langsung ngerjain gitu. Kan kalau kelompok B kan bisa ngerjain di Fajar kan. Kan kalau kelompok C kan rata-rata udah punya laptop nih. Jadi kalau bisa sebelum jam 1 udah di Fajar. Atau nggak sholatnya di Fajar aja nggak apa-apa. Biar nggak keburu-buru, soalnya kan waktunya cuma 3 jam nih. Jam 2, jam 3, jam 4 kan, cuma 3 jam. Soalnya kita pas ujian nanti cuma 3 jam doang. Saya kasih arahan nanti lewat Zoom gitu kan, nanti teman-teman langsung ngerjain di Fajar. Kalau kelompok C kan ngerjain di laptopnya masing-masing gitu. Terus nanti langsung dikirim ke Google Classroom. Oke, ke Teh Tri dulu ya. Teh Tri ada yang masih sama yang kemarin apa gimana nih Teh? Ada yang direvisi nggak? Ada yang diubah sih Teh, cuma masuk capnya. Di ini Teh yang direvisi Tah? Iya, udah diubah. Bukannya itu. Bukan yang di folder revisi ya, di folder Logonya tugas kelompok B ya? Bentar. Kayaknya belum masuk Teh ini. Masih yang lama Teh. saya kirim ulang lagi Teh. Dikirim ulang lagi aja Teh di sini Teh, di folder yang revisi nih Teh. Iya iya Teh, bentar ya Teh. Oke, sambil nunggu Teh Tri, kita jeda azan zuhur dulu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah azannya udah selesai teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke Teh Tri. Teh Tri udah di-upload Teh tugasnya Teh. Lagi diupload Teh, tapi mungkin agak lemot. Oke, nggak apa-apa. Teh Tri di-launch dulu aja ya Teh. Oh iya, bentar ya Teh. Apa-apa Teh. Mas Rizal. Mas Rizal.
Iya teh. Oke. Silahkan Mas. Ini ya kayak kelebihan nih Mas, ada yang ketinggalan. Oke, silahkan Mas. Tadi sama kayak tadi poinnya, nama, terus kemudian tema, alasan membuat, sama ini apa, keunggulan atau bagian yang disuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rizal Rivaldi. Tema yang saya angkat di sini kan COVID-19. Sama kayak yang diinstruksikan. Cuman untuk organisasi yang saya masukin cuman Indonesia Networking for Humanitarian, nggak masukin dinas sama Polresnya teh. Soalnya dikira tuh itu cuman contoh aja teh. Ternyata teman-teman yang lain juga make. Oke, Terus terus selanjutnya alasan dibuat agar kita lebih produktif aja, terutama yang UMKM tuh, effortnya lebih produktif. Yang sekarang sebagian besarnya kan terkena dampak pandemi. Makanya saya angkat judul pentingnya produktivitas pemasaran UMKM di masa pandemi. Mengingat UMKM sekarang kan yang paling terdampak terhadap COVID tuh, terhadap pandemi. Jadi saya inisiatif untuk membuat judul tersebut. Terus bagian yang disuka atau kelebihannya yang mana Mas? Teman-teman ada yang mau ditanyain ke Mas Rizal? informasinya kurang lebihnya cukup, karena di sini saya kan merujuk pada poster-poster yang ada di Google sebelumnya, kurang lebih seperti ini. Itu aja sih teh. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyain ke Mas Rizal? Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, kalau misalkan dari saya Mas ya, untuk logonya udah bagus Mas. Karena ini tentang humanity ya. Iya Jadi teh. bentuknya kayak ada orangnya sama kayak ini api bukan? Iya teh. Ini api bukan merah. Oh itu Garuda teh. Garuda Burung. ini? Oh ini burung. Nah. Jadi maksudnya kan itu kan jaringan Indonesia untuk kemanusiaan. Ini maksudnya tuh anggota-anggota yang di situ kan sebagian besar dari Indonesia. Jadi bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk semua kemanusiaan yang terutama yang terkena konflik. Jadi maksudnya ada manusia dan Garuda itu kita tuh bisa terbang kemana-mana gitu. Mungkin kalau misalkan bentuknya ini kayak burung, ini bisa dibikin ininya masih agak kayak mata sama paruhnya tuh. Atau enggak ini tekukannya sedikit dipendekin biar lebih kelihatan kayak burung. Oh iya teh. Kurang kayak burung ya teh? Kurang kelihatan kayak burung, saya ngiranya awalnya ini malah kelihatan kayak api. Api. Matanya aja tuh Mas. Kan burung kan mana ya? Ada matanya apa yang bikin kelihatan kayak burung kan pertama mata ya. Mata terus kemudian apa sih kayak paruhnya ini loh. Terus sama surai-surainya. Mungkin di bagian mata sama di paruhnya nih. Dikasih garis sedikit lebih pendek biar lebih kelihatan kayak burung. Gitu. Yap. Kalau misalkan dari segi posternya
Ini layoutnya mirip kayak yang di Google ya Mas ya? Iya, Layout mirip-mirip deh. mirip-mirip. Mungkin karena tadi ya kan di briefnya kan ada ini tuh Mas, ada apa sih? Ini tuh jadi kayak yang harus dimasukin dalam poster Mas. Tapi dalam bentuk ilustrasi gitu ceritanya. Iya teh, kirain itu tuh Polres Cirebon Kota tuh dan Dinas Kesehatan tuh cuman contoh doang. Oh enggak contoh. Ini yang harus diikutin. Soalnya nanti pas teman-teman ujian juga sama, ada briefnya. Jadi kayak yang harus di apa sih informasi yang harus disampaikan dalam poster. Nah kita tugasnya mengilustrasikan dalam bentuk gambar Iya. dan tulisan gitu. Nah, Terus itu gimana Mas? kalau misalkan nanti ujian tuh ya, kita tuh boleh nanya nggak sih? Karena ada yang Enggak. kurang jelas gitu informasinya. Kalau misalkan orang jelas bisa nanya, tapi kalau nanya teknis enggak sih paling. Paling kalau teknis-teknis aja. Kalau nanya materi enggak. Paling kalau misalkan ada yang nggak ngerti boleh nanya. Gitu. Contohnya boleh tanya tuh kayak sekarang kan Rizal nggak ngerti nih, nggak maksudnya salah salah paham tuh yang harusnya Polres. Iya. Kan makanya waktu pas kemarin saya jelasin nih teman-teman, nanti masukin logo Polres sama logo dinas, kata saya kan gitu ya. Kayaknya mungkin Mas Rizal mungkin nggak denger atau terlewat kali Mas ya. Keseliwer kayaknya. Seliwer, jadi mungkin nggak kedengeran ya. Gitu Mas. Jadi intinya kalau misalkan nanti Mas ujiannya dapat brief. Jadi kayak nanti kertas gitu kan, kertas printan yang ngejelasin harus ada apa aja yang jadi itu ini tuh secara nggak langsung tuh kayak permintaan klien. Mas Rizal, saya mau bikin poster nih, posternya tentang tema COVID, judulnya apa, judulnya ini kan saya bilang sih judul bebas ya, berarti Mas Rizal bisa bikin bebas judul apa sendiri. Terus nanti saya mau bikin posternya ini kerjasama Mas Rizal antara Polres dengan Dinas Kesehatan. Terus ada satu lagi sebagai pihak penyelenggaranya kan gitu. Jadi ceritanya tuh klien ini permintaan klien tapi dirangkai dalam bentuk tulisan. Nah tugasnya Mas Rizal dan teman-teman itu apa ya, mengilustrasikan atau menggambarkan informasi yang tadi itu dalam bentuk ini, bentuk-bentuk warna dan font tulisan atau tipografi gitu Mas. Iya. Terus apa lagi ya, kayaknya Mas Rizal ini deh ekspornya ada yang ketinggalan ya di sini ya, kurang rapi nih Mas. Sini Iya, juga itu tuh kayak ada yang lebih tuh kan. gimana tuh maksudnya teh? Iya. Jadi kalau ketika pertama kali kita buka kanvas tuh Mas langsung klik 2 kali aja. Langsung klik 2 kali, misalnya kita warnain dulu nih buat dasar kan. Nah, kita tuh ngisinya di sini Mas, di kanvasnya. Kalau kita bikin di luar kanvas nih, ada objek laut kayak gini. Nanti pas kita ekspor tuh nanti ada kayak giniannya, sisa-sisa kecil-kecil. Terus kan Mas Iza kan fotonya kan kayak kurang rapi nih, kurang ke tengah kan, kurang ke kurang ke kanvas. Yang kayak gini juga jadi poin nih Mas, diperhatiin. Apalagi ini kan seleksi gambar nih di zoom nih, kurang rapi, udah di blur belum? Blurnya tuh teh di Rizal tuh bentuknya nggak bundar tuh teh. Berarti caps lock-nya nyala. Pertama caps lock-nya nyala atau enggak blurnya kecilan, harusnya digedein Mas. Kalau normalnya berapa sih teh? Kan 90 tuh di situ. Ikutin aja sama gambarnya Mas. Jadi kalau kita mau ngeblur tuh harus disesuaikan sama gambarnya kan. Kalau gambarnya resolusinya beda-beda kan. Jadi yang diatur tuh besar kecil blurnya. Terus sama apa ya istilahnya tuh, jangan nyalain caps lock-nya. Nanti soalnya kalau misalkan caps lock kali nyala nanti nggak bundar. Terus ini kan tuh kelihatan nggak nih Mas nih? Ini nih nggak bersih nih seleksinya nih Mas. Tuh jadi poin juga nih, tuh lihat nggak? Tuh kan. Nah kalau nggak rapi gini jadi apa ya, poin juga nih sama asesor tuh. Nanti asesor tuh bakal ngezoom Mas, ngezoomnya sampai pol. Iya. Tuh nih Mas, badannya ada yang hilang nih. Iya. Oh pas badannya masih ada lagi. Gitu Mas, jadi agak hati-hati buat apa ya nyeleksinya. Kayak gitu. Nah tadi ya sambil nunggu Photoshopnya kebuka. Kalau misalkan dari layout mah udah bagus Mas. Kalau di Photoshop kan nggak ada di PDF kan nggak ada masalah ya, karena ngeprintnya langsung ke gambar, langsung ke kanvasnya.
Paling itu aja sih. Teman-teman ada yang mau ditanyain ke Mas Rizal? Sama ini Mas, kayaknya gepeng nih Mas tulisannya. Beda teh ya teh. Nariknya pinggir ya. Terus fontnya nggak sama ya. Oke. Sambil kita buka tunggu Photoshopnya. Jadi kita kalau misalkan bikin apa namanya itu jangan lupa pastiin nggak ada lagi objek di luar kanvas gitu. Jadi sebelum diekspor tuh kita di grup dulu teh. Iya di grup dulu. Sebenarnya nggak di grup dulu juga nggak apa-apa sih. Tapi kan kalau di grup kan biar jadi satu tuh Mas. Dicek aja di F4. Gitu. Terus contoh ya. Itu teh. Kan tadi yang PDF Rizal deh. Kan yang di bawahnya ada putih, ada sebagian putih yang ke bawah tuh teh. Itu tuh karena kenapa tuh teh? Ya biasanya ada objek di luar kanvas Mas. Objek di luar kanvas atau gambar transparan tuh. Kayaknya mungkin ada gambar transparan tuh yang kan kadang kalau misalkan kayak gambar PNG kan suka ada putih-putih yang nggak ada gambarnya kan. Kalau kita keluar kayak gini nih, ini kemungkinan walaupun nggak ada gambar di luar kanvas nih, ini tuh ada gambar transparan putih nih Mas, jadi keluar. Tuh kelihatan nggak? Nih, kayak ini nih foto, tapi transparan, jadinya nggak kelihatan. Bisa jadi di box ini juga kalau misalkan ia nggak ada gambar juga kayak sih gambar putih transparan tuh Mas. Di sini kayaknya. Jadi mending di crop aja, di Corelnya. Gitu. Nah, terus tadi pertanyaannya Mas Rizal ya yang blur. Ya Bu, nggak usah ditutup Bu. Nah, misalkan kita buka gambar nih. Maka kita buka dulu kuncinya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah seleksi objek kayak gini, kita mau blur tuh. Aktifin dulu blurnya nih. Nah, caps lock-nya jangan dinyalain. Kalau misalkan caps lock nyalain jadinya plus, kalau misalkan caps lock nggak nyalain jadi buntu kayak gini nih. Kita bisa ngatur besar kecil blur ini di atas nih Mas. Coba deh kalau dinyalain caps lock-nya teh. Kelihatan nggak tadi? Nggak kelihatan tah? Enggak. Sebentar. Nih kalau caps lock nyala jadinya plus nih kayak gini tuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Ya, berarti caps lock-nya nyala gitu. Atau nanti sini diukur nih ukurannya nih. Kalau sebelum kita ngapur kan kalau ini kan kegedean nih kayaknya buat objek ini logonya. Kita kecilin size-nya, jangan gede-gede, disesuaikan sama ininya. Kalau ini kan kecilan kan? Segini kekecilan kan? Nah, kita agak gedein sedikit. Nah, kira-kira segini. Pokoknya intinya jangan lebih besar, jangan lebih kecil. Kira-kira sedang-sedang aja. Nah, segini cukup lah. Nggak, kalau gede banget segini kan nanti bisa-bisa ada bagian yang keblur kan. Nah, makanya ukurannya itu harus sesuaikan sama size-nya. Bisa jadi kayaknya kalau misalkan nggak kelihatan karena blurnya itu plus caps lock-nya nyala gitu Mas. Hati-hati juga nih, ini kan ada bagian yang di luar kanvas. Nah, ini juga jadi poin penilaian nih. Soalnya masuknya tuh ke nilai printing. Kali kan di save ya. Iya. Terus sama apa lagi ya? Vektor juga jadi poin. Biasanya yang paling banyak nilainya tuh vektor. Karena apa tuh vektor? Vektor yang di Corel, pokoknya yang dibuat sendiri pakai Corel tuh. Ya apa aja, pengen pakai Bezier, pengen pakai freehand, pengen pakai kotak, pengen pakai lingkaran, pengen pakai poligon, pokoknya intinya tuh bentuk-bentuk yang dibuat di Corel Draw. Vektor kan vektor ya itu. Nilainya paling besar. Gitu. Jadi yang dinilai itu biasanya vektor, bitmap, bitmap kan foto kan, pengolahan gambar, bitmap, font, layoutnya gimana, terus padu padan enggak, pokoknya yang saya pernah ceritain yang 5 prinsip dasar tuh. Terus kemudian printing, bleeding nih, belum ada bleedingnya kan, belum ada bleedingnya nih.
Coba kita lihat ada bleedingnya nggak. Nah, belum ada bleedingnya kan. Nah, jadi jangan lupa bleeding juga salah satu poin penilaian juga. Jadi kita pilih semuanya, pernah diajarin kan ya bleeding. Kalau saya kan di layout, di page size. Nah, jangan lupa teman-teman, bleeding juga merupakan salah satu poin yang jadi poin penilaian. Ini kan milimeter ya, berarti sekitar 0,5 mm, 5 mm atau 0,5 cm, atau disesuaikan aja sama perintahnya, mintanya berapa bleedingnya. Nah, kalau ada bleedingnya biasanya nanti jadi poin gitu. Ada lagi yang mau ditanyain ke Mas Izal? Kalau nggak ada, applause untuk Mas Izal. Nah, terus teman-teman jangan lupa ya, jadi saran-saran yang kayak saya tadi udah saya jelasin, jangan lupa biar jadi bahan apa ya, semakin meningkat lah gitu hasil karyanya. Makasih Mas Siap, terima Izal. kasih Teh. Selanjutnya Teh Tri. Teh Tri tadi nggak udah diupload ya Teh? Yes, aku takut. Oke, silakan Teh Tri. Tadi sama ya, nama, tema, alasan membuat, sama kelebihan atau bagian yang disuka. Kedengeran nggak suara saya Teh? Kedengeran? Tadi awal gangguan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Priani. Saya akan mempresentasikan karya saya. Temanya ini di sini saya bikin logo, temanya Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan tema dalam membuat poster ini untuk edukasi untuk orang tua yang kan ada. Jadi mungkin anaknya rewel atau nggak mau pakai masker atau nggak mau cuci tangan. Jadi dibikinlah penyuluhan ini. Soalnya kan kadang juga kan ada anak yang rewel gitu Teh, sama anak usia di bawah 11 tahun itu kulitnya sensitif, kadang ada yang tipis gitu. Jadi kalau dipaksa cuci tangan terus nanti malah iritasi atau gimana. Jadi dengan adanya penyuluhan ini memudahkan orang tua dalam mendidik anak dan menerapkan new normal kepada anak kecil. Kelebihannya ini adalah sarana edukasi untuk mendidik anak Teh. Oke. Gitu Teh. Teman-teman ada yang mau ditanyain ke Teh Tri? Boleh Teh? Ada yang mau tanya teman-teman? Teh Tri? Kalau dari saya ya, untuk Teh Tri, kalau dari segi layout udah bagus Teh. Cuman mungkin di sini aja deh Teh. Kayaknya nanggung deh Teh kalau misalkan ini mau pakai transparansi tuh. Oh iya Teh. Soalnya kan nanggung ya, ininya kan ada tulisannya. Oh ini missing font nih. Kayaknya kalau misalkan ini di tulisannya soalnya di bawah kotak ya Teh. Apa di atas nih? Oh ini udah di grup ya? Udah di grup ya Teh?
udah di grup. Ini bukan kotak ya teh, pakai ini tuh teh. Bentar. Suaranya putus-putus teh. Blending. Suaranya teh Tri agak putus-putus teh. Kayaknya kalau kayak gini lebih kelihatan teh. Kalau misalkan kita pakainya linear kan, jadi kebagi dua kayak gini nih. Di sini sedangkan ada tulisannya. Atau kalau misalkan ia mau pakai yang linear, itu tuh agak apa ya, agak tarik kayak gini. Tapi kayak bagus yang uniform deh teh. Kalau misalkan tulisannya kayak gini. Iya teh. Oh iya, udah jelas lagi suaranya. Teman-teman ada yang mau ditanyain ke Teh Ri? Kalau nggak ada, cukup buat saya karena kemarin juga udah pernah sempat dibahas ya Teh ya. Oke, makasih Teh Tri. Aplaus untuk Teh Tri. Selanjutnya, Makasih. Mas Akrom. Iya, teh siap. Di yang itu yang kelompok B ya, belum di-upload yang revisi ya Teh? Mas. Oke, silakan Mas. Oke, masih oke buat. Silakan Mas Akrom. Halo Mas Akrom. Ya, halo teh. Silakan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apa ya, hasil pembuatan pamflet saya gitu. Nama organisasinya yang apa LO-nya itu Germas Cirebon namanya, Gerakan Masyarakat Cirebon. Logonya mungkin simpel ya, lingkaran 3 kayak gitu, setengah lingkaran. Inspirasinya itu dari saya ngelihat dari lambang-lambang biasa, logo-logo apa universitas itu ya, yang simple-simple tuh. Kalau universitas kan apa ya, pakai elips tuh kayak gitu tuh kan. Nah, cuman saya coba pakai lingkaran aja gitu, tapi setengah lingkaran kayak gitu. Terus juga itu logo Polresnya itu bukan Polres kota, tapi makanya ke Polda Jabar karena apa ya, nggak bisa di-download tuh apa logo dari Polres Cirebonnya tuh nggak bisa di-download. Ya udah deh saya makanya Polda Jabar aja gitu. Itu sih teh. Terus ini saya lupa nyantumin kontak person lah, terus
fasilitas apa yang didapat dari peserta itu tuh saya lupa apa masukin gitu. Ya mungkin seperti itu sih. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nih ke Mas Akram? Untuk Mas Akram, kalau misalkan dari saya sama Mas, mirip sama Mas Rizal. Ini hati-hati juga Mas ketika kita mau ekspor, apalagi bentuknya gambar kayak gini. Kan di sini kan ada bagian-bagian yang kosong-kosong nih. Tapi kan kosongnya kan bagian kanannya aja kan, bukan karena bleeding ini tuh. Nah, barangkali ada objek lain di luar kanvas nih Mas. Kayaknya mungkin gambar Polda Jabar ini mungkin kayaknya karena besar transparan jadi ada yang keluar sedikit ke atas sama ke kanan kayaknya gitu, atau mungkin logo zoomnya mungkin lebih hati-hati lagi ya Mas ya, dicek lagi biar nggak ada objek lain di luar kanvas, atau nggak di-crop aja gambarnya barangkali ada yang transparan tuh. Terus kemudian untuk Mas Akram kan ini temanya biru muda sama biru tua ya Mas ya. Gimana tuh? Ini temanya biru muda sama biru tua ya? Iya, biru. Oke. Kalau untuk layout udah bagus Mas, cuman mungkin tadi ya ketinggalan ya informasinya ya. Jangan sampai lupa ya Mas, kayak kontak person, terus kalau misalkan mau daftar kemana, atau kayak tadi kan ada tuh pembagian masker, informasi itu jangan lupa dimasukin, karena ini briefnya gitu. Soal teman-teman nanti pas nanti ujian juga dikasih brief. Jadi buat ngikutin sesuai dengan desain brief. Kemudian untuk Mas Akram, ini Mas buat seleksi fotonya nih Mas. Udah di blur belum? Ada iya teh, belum teh. Nggak rapi kan ya tuh. Iya nggak rapi. Terus kemudian kalau misalkan mau masukin foto ke bingkai itu kalau bisa jangan ngambang kayak gini Mas. Kan ini kan ngambang nih. Oh iya. Jadi jangan ngambang, ditutupin lingkaran atau misalkan ditutupin objek kayak kotak atau apa gitu tuh bebas. Pokoknya biar jangan kelihatan ngambang tuh. Kan kalau ini kan enaknya ada kakinya kan, jadi napak gitu kan. Nah kalau kayak gini kan ada yang kepotong nih, karena bentuk fotonya itu bukan full body kan, close up. Nah jadi jangan sampai ngambang nih Mas, bisa tambahin objek yang lain, pengen kotak, pengen lingkaran, pengen temanya apa nih, temanya kan kayak poligon, bisa bikin kotak-kotak di sini atau segitiga di sini atau kotak, biar jangan kelihatan ngambang gitu. Terus untuk mungkin apa ya, mungkin ini kan birunya agak terang ya Mas ya, putihnya juga Iya agak teh. terang, mungkin bisa tambahin outline Mas. Outline di itunya teh apa? Di tulisannya. Layoutnya teh? Di Oh tulisannya. Ya, kalau misalkan ini nggak pakai outline juga nggak apa-apa sih, cuma ini tulisan aja sih gitu, biar bisa diekspor lebih banyak tuh Mas. Iya. Teman-teman ada Saya yang tuh bingung di masalah itu teh, kertas tuh teh. Kan A4 ya. Ukurannya tuh apa gitu. gimana Mas, ukuran apanya? Ini ukuran kertasnya, saya tuh bingung di ukuran kertas tuh. Kan Berapa kali ukurannya berapa ya, Mas? A4. Nah ya itu Mas Rizal kayak gitu tuh. Bingung di Betul, masalah sama. itunya tuh. Bingung di apa ya? Kanvasnya. Yang berapa kali berapa tuh teh? Kan Yang di udah atas ada Mas. Berapa kali? Kan udah ada di ikutin sini aja. Mas. Kalau kita cari aja 4 di sini, nanti di sini otomatis nyesuaiin. Oh iya. Kalau letter ya jadi letter, kalau legal ya jadi legal. Nah, ada A3 dan lain sebagainya. Di sini juga ada nih Mas A4. Berarti kalau A4 tuh Iya. kalau pakai senti ya berarti 21 kali 29,7. Gitu Mas.
Gimana Iya teh, Mas? maksudnya Mm. ini apa? Kadang kan di zoom, kadang dikurangin lagi gitu teh. Nah, apa ya, kelihatannya tuh kok kertas ini kecil banget, sedangkan gambar yang kita buat itu gede gitu kan. Nah, jadi mikirnya saya tuh kok ini ukuran A4 tapi kayak bukan A4 gitu kertasnya tuh. Kadang mikir kayak gitu, ternyata emang karena gambarnya gede-gedean. Eh, emang kita juga belajar proporsi sih Mas. Kan apa ya, waktu pas pertama kali kita buat kan kita rata-rata bikinnya kan kertasnya A4 ya. Waktu pas bikin spanduk gitu kan belajarnya kan di kertas A4 bukan di spanduk beneran yang kayak 2x1 tuh. Nah emang kalau misalkan masih belum biasa perbandingan tuh suka apa ya, suka bingung. Kan kayak ini aja, ini kan A4 nih, tapi kan kelihatannya kan kecil kan kalau di layar mah. Nah, Nggak, iya teh. bukan A4 yang sesungguhnya. Kalau misalkan kayak gitu dikira-kira aja Mas, dibanding-bandingin. Kayak misalkan saya mau contoh, teman-teman lihat punya anak kelas A nih. Jadi dilihat aja kanvasnya pokoknya intinya. Jadi ketika kita buka lembar kerja tuh langsung diklik 2 kali di rectangle tool biar nanti ini tuh artinya batas yang harus kita isi gitu. Ini tuh batas yang harus kita isi gitu teman-teman. Kalau gini kan tadi tata letaknya enak nih. Misalkan kita mau buat judul di sini. Judul. Itu di sini. Terus kemudian ini logonya. Terus kemudian ini ada informasi-informasi lain nih, misalkan gambarnya di sini 3 atau mau ada informasi yang lain di sini. Nah, kita ngisinya dari kertas ini perbandingannya. Atau kalau perbandingan paling mudah kalau misalkan untuk kertas A4 ya, berarti fontnya tuh paling kecil tuh sekitar 11 atau 11 atau 12 paling kecil, 11, 10 atau 12 lah kira-kira paling kecil. Kalau misalkan untuk ukuran spanduk ya mungkin lebih besar lagi, paling kecil bukan 12, lebih besar lagi misalkan 24 atau 72 gitu teman-teman. Jadi Mas Akrom kalau bingung ngira-ngiranya dari kanvasnya aja. Iya teh. Jadi apa ya? Ngefeknya tuh saya tuh bikin tulisan tuh kayak kok ini nggak muat gitu. Jadi kayak gitu. Iya dikira-kira tuh Mas. Coba Mas Akrom ngirim mentahannya nggak sih? Ngirim aja teh. Ada semua saya tuh ngirim. Tapi isinya kok kosong ya? Muhammad Akrom. Oh, di sini nih Mas Akrom buatnya salah Mas. Harusnya di kanvas Mas. Makanya Mas Iya mak. Akrom nih gini ya. Bentar. Iya makanya teh saya ngelihatnya tuh kok kecil gitu. Nah, Nih lihat ya, Mas Akrom ya. Sebentar pakai senti aja deh. Nih. Ini kan kertasnya kan Mas Akrom bikin kotaknya 287 cm. Bikin kotaknya tuh. Jadi makanya kalau misalkan Mas Akrom pertama kali buat file tuh Mas, kan bikin file nih, dia langsung diatur nih ukurannya kan A4 nih. Oh, udah klik OK. Nanti langsung klik 2 kali di sini Mas. Nah, nanti kalau misalkan kita klik save F4, nanti tuh tampilnya ke seukuran layar. Nah, kan kalau ini kan Mas Akrom bikinnya gede banget nih. Kanvasnya sekecil ini kan. Kalau A4, nah ini kita kecilin aja nih. Nanti ini ukurannya aslinya 287. Kan harusnya kan ukurannya A4. Jadi ngelihat Mas Akrom ngelihatnya kanvasnya kecil banget. Soalnya dibandinginnya sama 21 perbandingannya 100 kali lipat. Nih Mas, tuh lihat coba. Yang A4-nya 21, yang ininya 287. 200 kali lipat lagi. Jadi gede banget. Gitu Mas Akrom. Jadi ya nggak aneh sih Mas Akrom merasa kok kecil banget gitu ya. Soalnya perbandingannya 200 iya. kali lipat. Tuh lihat. Tuh. Perbandingannya 200 kali lipat jadi gede banget. Jadi padahal segini juga cukup.
Jadi mungkin teman-teman yang ukurannya kok gede banget ya filenya, mungkin karena gede banget bikinnya. Kan ini kan kelihatan kan, padahal sama-sama A4 nih. Tuh kan. Kelihatan. Gitu Mas Akrom. Iya, terus itu tuh apa ya? Penempatan apa tulisannya tuh. Saya tuh kok cepet banget apa? Jadi kayak nggak muat kayak gitu tuh deh. Ngeliat teman-teman yang lihat kok pada muat, bisaan kayak gitu tuh. Nah, makanya diatur Mas, diatur. Sebenarnya makanya yang pernah saya bilang nih Mas, kayak ini kan fotonya nih, lihat nih, gambar logonya gede banget nih, berapa nih? 8 kali 9 cm gitu kan, sedangkan panjang kali lebarnya aja 21 kali 29,7. Ini bisa nih dikecilin sedikit. Nah, tuh kan, ini nih yang bikin ada putih-putihnya Mas Akrom nih, tuh lihat nggak? Tuh. Nih, ada Iya apanya teh, tuh? tahu. Ini Ada putih-putihnya lingkarannya itu keluar. tuh di power clip Uh, itu tuh. oh, di power clip. Iya. Nggak usah di power clip lagi padahal Mas. Kalau misalkan mau dihilangin, nah kan di sini juga kalau nggak di power clip juga ada putih-putihnya kan, kalau taruh kayak gini. Nah ini nih nggak, nanti jadi putih-putih Mas, makanya di crop dulu aja, di crop. Di crop tuh gimana sih Teh? Aktifin aja crop toolnya Mas, tinggal kayak crop, pernah nge-crop ini nggak, nge-crop yang di HP tuh, dipilih dulu kan gambarnya. Kalau misalkan mau taruh kayak gini nih, dipilih dulu gambarnya yang mau di crop. Nah kalau udah klik crop, udah gitu aja, gampang kan, kayak crop gambar di HP tuh kan. Oh Jadinya iya. kan gak ada putih-putih, dipilih gambarnya, di crop, terus di enter atau nggak dicentang. Nah ini kan ini masih banyak nih, atau nggak dari Photoshopnya aja dikecilin, di crop. Kalau kayak tadi ini kan gede banget nih, ini ukurannya berapa nih, 4 kali 5. Nah mungkin bisa nih dikecilin dengan logo si Germas Cireboni ini, diatur letak-letaknya tuh. Yang penting kalau misalkan kira-kira kalau di print kelihatan. Kan aslinya kan jadi banyak, kalau pas udah diatur ukurannya kan jadinya kelihatan kan bagian-bagian mana aja nih yang kita bisa besarin atau kita bisa kecilin. Kan jadi bisa naik ke atas semua. Tuh kan nanti di sini bisa taruh nih kontak personnya. Atau pembagian masker dan lain sebagainya. Kita geser-geser aja nih materi. Kan gitu ya Mas Akrom. Iya teh. Jadinya kan banyak ruang yang kosong kan. Iya. Jadi mungkin diklik-klik aja nih Mas, dicek ini ukurannya berapa, atau acuannya dari font aja deh. Misalkan ini fontnya berapa nih, ini kan fontnya 19 Mas. Apa-apa kalau ini kan nama ya gitu. Terus kemudian teman-teman ada yang mau ditanyain ke Mas Akrom? Paling nggak usah itu aja sih Mas. Tata layoutnya diatur lagi ukurannya, kemudian tulisan ininya nih Mas, kan warna putih dengan warna birunya kan cenderung warnanya sama-sama terang ya, dibuat Iya. warnanya kira-kira lebih jelas mana. Dibandingkan yang putih aja gitu kan, lebih jelas yang mana Mas? Jelas yang hitam teh. Yang hitam ya. Nah itu bisa apa Mas Akrom padu padain sendiri terus dengan outline-nya gitu. Ada lagi yang mau ditanyain ke Mas Akrom?
Kalau nggak ada, aplaus untuk Mas Akrom. Oke, makasih. Makasih Mas. Selanjutnya Mas Abdul ya. Teh Tri ya. Teh Tri udah kan ya. Mas Abdul. Oke, silakan Mas. Gimana ini Teh? Nama, tema, alasan membuat, sama keunggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muin. Berikut poster saya. Temanya kan COVID-19. Terus di situ ada beberapa cara untuk mencegah agar tidak terkena virus COVID. Salah satunya tuh cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, tetap di rumah dan jaga jarak kurang lebih 1-2 meter. Di situ juga ada tambahan informasi. Boleh di zoom gak Teh? Ya, ada tambahan informasi kalau Polres Cirebon Kota akan mengadakan itulah kegiatan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat dalam mencegah COVID-19. Ya. Terus di situ juga ada tanggal sama jamnya. Udah, gitu aja mungkin. Nggak ada suaranya Teh. Mas ini di bawah sendiri Mas. Tangan sama ininya. Kalau tangan dari Google tuh Teh, dari Ini? PNJ. Iya, mungkin sama yang itu, yang bikin masker doang tuh, buat sendiri. Yang ini bawah sendiri. Yang ini? Itu dari Google sih. Yang 3, yang 2 tuh, yang tangan sama jaga jarak dari Google. Buatnya berapa lama Mas ini Mas? Iya. 3 jaman mungkin. 3 jaman. Sama mikir-mikir juga sih, bukan bikin kayak gimana aja tuh. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu ke Mas Abdul? Kalau nggak ada dari saya ya, Mas Abdul. Jadi tuh sebenarnya informasi yang di brief tuh Mas, yang ini nih, ini tuh nggak diketik ulang Mas, tapi maksud saya ini kan brief. Jadi ini tuh seolah-olah tuh klien tuh minta bikin ke Mas Abdul, Mas Abdul saya mau bikin poster nih, poster acara saya mau di sini nanti ada logo Polres Cirebon Kota sama logo Dinas Kesehatan. Nanti dibuat dalam video conference Zoom. Nanti dibuat juga logo pihak ketiganya atau logo orang yang panitianya gitu. Jadi diilustrasikan dalam bentuk gambar gitu Mas. Jadi jangan ditulis lagi, tapi diilustrasikan dalam bentuk gambar. Kayak ini kan nama ini kan webinar ya. Iya, Judul webinarnya belum ada kan? Webinar, judul webinarnya apa kan belum dimasukin nih ke sini. Nah, belum ada kan? Iya, belum ada. Kontak personnya belum ada, websitenya daftarnya kemana gitu kan. Ini baru lombang Zoom-nya aja nih. Ini kan kalau Zoom kan harus daftar dulu kan, daftarnya kemana, websitenya apa, terus kemudian ini tuh apa ya, poster webinar Mas.
sebenarnya Mas Muin boleh nambahin kayak informasi kayak gini nih. Ini kan bagus juga ya. Cuman jadi lebih ke poster acaranya tuh Mas. Jadi mungkin nanti bisa tambahin nih siapa pembicaranya, narasumbernya siapa, terus kemudian moderatornya siapa, misalkan moderatornya Mas Muin gitu kan. Kalau informasi kayak gini boleh tambahin, tapi bukan jadi inti apa ya, bukan jadi inti informasi dari posternya gitu, tapi yang jadi inti utamanya tuh acara ini, karena yang di brief tuh yang jadi inti informasi itu acara webinarnya gitu Mas. Terus kemudian apa ya, kita kan udah pernah belajar dari Corel ya macam-macam kan. Udah belajar kayak Bezier kan, udah belajar kan Bezier, bikin kayak garis lengkung, atau misalkan kan saya juga pernah sering ceritakan ya, kita tuh bisa belajar pakai apa sih, faktor abstrak. Nah yang kayak gitu-gitu dipakai Mas. Jadi sebenarnya boleh sih misalkan pakai kayak kotak sama lingkaran aja, cuman alangkah lebih baiknya tadi eksplor lebih jauh tuh Mas, soalnya nanti pas kita ujian yang jadi apa ya, yang jadi poin terbesar tuh vektor gitu, vektor, bitmap. Nah terus vektornya juga harus bikin sendiri, kita nanti nggak bisa megang internet Mas. Jadi dari sekarang latihan buat apa ya, bikin vektor sendiri tuh dari Corel tuh gitu Mas Abdul. Jadi jangan pakai gambar dari Google, soalnya nanti ujian kita dikasih file dari asesornya, terus kita explore sendiri. Kalau misalkan pengen bikin kayak tangan kayak gini boleh, tapi pakai gambar sendiri, nggak tinggal ngambil dari Google gitu Mas. Gitu ya Mas Muin. Ada yang mau ditanyain Mas? Nggak ada teh. Nanti coba dieksplor lagi ya Mas ya. Siap teh. Biar lebih bagus gitu. Oke, selanjutnya Mas, makasih Mas Abdul, applause untuk Mas Abdul. Selanjutnya Mas Prayogo udah buat belum Mas? Mas Prayogo, gimana kabarnya Mas? Mas Prayogo belum buat ya? Oke teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih terkait presentasi hari ini? Jadi kalau misalkan saya boleh simpulin ya, untuk presentasi hari ini teman-teman dilatih lagi kreativitasnya gitu ya. Soalnya teman-teman nanti pas kita ujian itu cuma dikasih bahan aja sama asesornya, cuma kasih bahan-bahan foto-foto aja. Sisanya teman-teman sendiri yang eksplor, kayak bentuk-bentuk hiasannya kayak gimana. Nah, kan saya udah pernah sering cerita nih ke teman-teman, coba pelajarin yang namanya faktor abstrak. Macam-macam faktor abstrak untuk poster, faktor abstrak untuk brosur. Nah, ini bisa apa ya, nolong teman-teman nih kalau misalkan lagi buntu idenya gitu kan, lagi bingung mau bikin apa hiasannya nih, coba nih pakai bikin faktor abstrak. Nah, kan kayak gini-gini kan bagus nih, bikin aja kayak gini garis-garis kan. Terus permainan warna. Nah, dari situ kan kita bisa ekspor lebih jauh. Atau googling nih kira-kira bentuknya mau kayak gimana. Nah, kayak gini aja, ini kan bentuknya kan cuma poligon aja nih. Tapi karena dipadu-padanin sama background, sama padu-padan warna, jadinya kan kelihatannya bagus nih. Nah, atau kayak gini garis-garis garis-garis kayak gini, lingkar-lingkaran kan mudah ya dibuatnya. Nah itu bisa menolong teman-teman kalau lagi bingung bikin projectnya mau kayak gimana. Tuh kan kayak gini kan, ini aja kayak gini nih, kayak garis lurus kan, dimainin nih warnanya, jadinya kan kelihatannya bagus gitu. Terus karena sebentar lagi kita sekitar setengah bulan lagi kita mau ujian, jadi saya harap khususnya untuk kelompok B, saya minta tolong semangatnya ditambah lagi, jangan sampai menurun gitu ya. Kan udah beberapa kali
udah beberapa kali kadang beberapa orang ada yang telat gitu. Nah, jangan sampai telat lagi soalnya nanti besok kan pertemuan terakhir untuk daring. Mulai hari Rabu kan udah pembelajaran luring dan daring kan. Kalau udah pembelajaran luring dan daring kan nanti beda soalnya. Kalau luring kan nanti jadwal yang dapat jadwal luring kan dari jam 8. Nanti kalau misalkan untuk yang daring digabung nih. 2 kelompok digabung jadi satu. Jadi yang satu kelompoknya luring, 2 kelompok yang lainnya kan daring tuh siang jam 1 nanti digabung. Jadi jangan sampai ada yang telat. Soalnya saya cuma ngasih arahan 1 kali. Apalagi khusus nih untuk kelompok B kan barangkali ada yang nggak punya komputer nih. Jadi pas udah pembelajaran luring dan daring tuh sebelum jam 1 udah ada di Fajar gitu. Biar nanti pas ketika udah mulai arahan dari Zoom, teman-teman bisa langsung ngerjain karena kita berpacu dengan waktu kan. Kalau misalkan ujian itu kan cuma 3 jam nih waktunya. Berarti kan dari jam 1 sampai jam 4. Nah, teman-teman kerjain tuh tugasnya. Kita nanti mulai hari Rabu itu udah mulai latihan tryout ujian. Jadi suasana ketika ujian. Nanti kalau misalkan teman-teman telat, nanti kan bingung nih sama instruksinya kan. Apalagi yang namanya kalau misalkan teman-teman nggak paham sama perintahnya, itu nanti salah kan ngerjainnya. Nah, kalau salah misalkan teman-teman udah bener gitu ya, udah bagus bikinnya, tapi karena informasinya itu nggak sesuai, nah itu jadi poin juga. Soalnya kalau asesor itu pertama teliti orangnya, terus benar-benar expert di bidangnya lah, jadi paham kok ini nggak sesuai briefnya mintanya begini, kenapa nggak seperti ini, nah gitu. Jadi untuk kelompok B bisa datang dulu, kalau misalkan nggak ada komputer bisa datang sebelum jam 1 ya, biar standby dulu kan, biar nanti ketika udah dimulai sesi pengarahannya, teman-teman setelah itu bisa langsung ngerjain gitu. Soalnya kita udah mulai pembelajaran luring dan daring nih teman-teman, jadi ditingkatkan lagi semangatnya karena saya yakin teman-teman pasti pengen lulus kan. Nah, kalau misalkan pengen lulus, dibalikin lagi nih pertanyaan dalam hati, saya belajarnya udah rajin belum? Saya ngerjain tugasnya udah sungguh-sungguh belum? Kalau misalkan teman-teman udah percaya diri gitu ya, pembelajarannya itu bisa, ketika tugas itu ngerjain kan jadinya pede tuh. Nah, kalau ketika pede, jadi pas ketika ngerjain ujian tuh tenang, karena udah sering latihan gitu. Kalau misalkan teman-teman udah pede, jadinya tuh pas ketika ngajain tuh nggak bingung, ide-idenya tuh udah keluar. Karena soalnya kalau saya ingetin lagi ya teman-teman, kalau ujian LSP itu nanti ada 3 tahap. Tes tulis tentang pengetahuan dasar teman-teman. Kemudian tes praktek itu 3 jam. Dan itu harus selesai. Kalau misalkan lebih dari 3 jam ya udah seadanya. Kalau misalkan nih teman-teman bayangin, soal logo biasanya kan ada soal logo 3 ya, 2 duplikasi, 1 bikin sendiri, terus poster. Kira-kira menurut teman-teman kalau misalkan tugasnya ada yang belum diselesain, gimana kemungkinan untuk lulusnya? Kan kurang ya, jadinya kan nggak tenang kan. Sedangkan kalau misalkan teman-teman nih udah usaha set semua ujian udah dikerjain semua, kan tinggal berdoa aja kan. Nah, kalau misalkan ada yang belum dikerjain kan jadinya kan gimana ya, kurang yakin gitu kan gitu. Jadi dari sekarang dibiasain kalau misalkan ada tugas dikerjain tepat waktu, karena untuk melatih teman-teman mentalnya biar kuat. Soalnya saya juga punya teman kan pernah ujian, padahal sebenarnya dia tuh bisa untuk desain grafis tuh pintar, tapi karena pas ujian itu orangnya mentalnya kagetan gitu ya, nggak tenang, jadi tuh akhirnya nggak lulus. Karena apa? Karena fokus di satu tugas, yang lainnya nggak dikerjain, jadinya nggak lulus akhirnya. Nah, saya berharap teman-teman untuk kelompok B semuanya lulus semua. Jadi saya minta teman-teman dijaga semangatnya, dijaga kesehatannya, biar siap lah untuk ujian. Materi bisa, mental bisa, terus jangan lupa berdoa teman-teman biar teman-teman dimudahkan. Saya harap teman-teman semuanya bisa lulus ya. Gitu. Juga amin. Terus juga saya mengingetin juga teman-teman jangan telat lagi, karena nanti kalau misalkan udah belajar luring beda ya dengan belajar daring. Kalau sekarang kan kalau misalkan ada yang telat kan masih bisa ngikutin ya, atau karena daring semua kan. Kalau pembelajaran nanti luring itu udah mulai tryout, jadi kalau nggak ada penjelasan ulang, karena kan kasihan sama yang lain yang di tepat waktu gitu kan, nungguin yang telat, sedangkan waktunya dibatas. Apalagi kan belajar di Fajar kan cuma sampai jam 4 ya,
gitu teman-teman. Jadi saya harapin teman-teman semangat gitu ya, kesehatannya dijaga biar maksimal. Kan kalau maksimal kan kita nggak penasaran gitu kan. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, kalau hasil kan di tangan Allah. Beda halnya kalau kita nggak sungguh-sungguh belajarnya. Jadi ya mau gimana gitu. Mungkin gitu aja dari saya. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman untuk terkait materi hari ini? Teh mau nanya. Gimana Teh? Teh untuk luring sama tryout-nya jadi hari Rabu Teh? Jadi kan besok kan kita ada pembelajaran daring juga ya terakhir ya. Tapi digabung karena itu materinya kan K3 sama kompetensi kerja. Jadi nggak ada kelompok A, kelompok B, kelompok C untuk besok. Nah, mulai hari Rabu itu nanti mungkin Teh Susi akan ngebagiin lagi jadwal pembelajarannya. Jadi itu nanti mulai hari Rabu ada yang luring, ada yang daring. Jadi kelompok A kan berarti dapatnya luring nih dari jam 8 sampai jam 1. Nanti teman-teman kelompok B sama kelompok C itu belajarnya daring dari jam 1 sampai jam dan terus sampai jam berapa ya? 1, 2, 3, 4 sampai jam 6. Nah gitu, berarti kan nanti kalau misalkan yang kelompok B kan nggak bisa, yang nggak punya laptop kan susah kan, makanya nanti dari jam 1 udah standby di Fajar biar bisa ngerjain di Fajar gitu. Jadi hari Rabu nanti dibikin jadwal lagi Teh? Nanti kayaknya hari ini di-upload lagi deh kayaknya jadwalnya. Jadwalnya sebenarnya sama dengan jadwal yang sebelumnya tuh Teh. Cuman barangkali ada yang masih lupa atau itu nanti jadwalnya dikirim ulang. Sama jadwal besok juga Teh nanti dikirim ulang lagi. Iya, kalau jadwal besok kan karena Pak Beni yang jadi pembicara ya. Kayaknya nanti Pak Beni nanti nyampein langsung kayaknya. Gitu jadi. Iya Teh, oke. Makasih. Oke, nanti informasi lebih lanjut di grup gitu ya, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, bisa dinyalain videonya teman-teman. Kita mau sesi foto dulu. Teh Dea, Mas Akrom. Mas Akrom bisa dinyalain, Mas? Oh, kayaknya lagi ganggu. Bisa? Oke, bisa. Oke, kita siap-siap pose ya. 1, 2, 3. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami ya tadi yang sudah saya sampaikan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Mas Rizal bisa pimpin doanya, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya. Sampai ketemu besok teman-teman. Jangan lupa lihat grupnya ya, barangkali lupa gitu ya, harusnya belajarnya karena digabung ya teman-teman jam 9. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jam berapa Teh? Besok jam 9 karena digabung. Oh iya. Oke. Siap Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anaknya Mas. Bukan. Gak tahu ini siapa tuh. Ada.